Halo guys, wah senang sekali hari ini kita boleh ketemu lagi nih. Hari ini sebelum kita mau sama-sama memuji muliakan nama Tuhan bersama, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami mau bersama-sama kembali beribadah. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, memimpin setiap kami, dan Kau sendiri boleh menolong ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo guys, hari ini kita boleh ketemu lagi, kita mau bersorak-sorai meninggikan nama siapa? Nama Tuhan, oke? Mari kita bersorak-sorai, datanglah dengan hati bersyukur. Mari bersorak-sorai, kita tepuk tangan sama-sama ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, semua bersorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, kita mau katakan datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Di badai topan, semua katakan, di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi kita mau katakan, di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat lindung yang teguh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Kami memiliki hati menjadi seorang hamba yang mau dibentuk Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Ini doa seruan kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa. Amin.
ketemu lagi ya di tengah sikon yang nggak terlalu manis gitu ya. Mau apa-apa susah, mau keluar susah, tapi kita masih bisa ketemu, kita masih bisa ibadah bersama. Jujur sebenarnya hari-hari ini tuh ibu lagi ya gimana ya, mau dibilang bosen, bete, capek gitu ya. Pengen jalan-jalan kagak bisa, pengen makan keluar mikir, mau pergi mikir gitu ya, karena kesana kesini dibatasi. Cianjur dengan Bandung, Jakarta juga sedang PSBB gitu ya, dibatasi walaupun PSBB mini apapun sebutannya itu, tapi yang jelas dibatasi gitu ya. Nah di tengah situasi yang gampang bikin bete dan kesel kayak gini, ibu ketemu murid sembari ngajar. Murid yang masih kecil ini sekitar umur 8 tahun, dia itu sampai ngomong terus. Ya, dia juga sedang bete gitu loh. Jadi sembari belajar, sembari cerita. Sembari belajar, sembari cerita, sembari kita minum boba berdua gitu ya. Nah, waktu dia minum boba, itu juga minum boba gitu ya. Dia keluar semua, ibu tahu nggak? Aku teh bosen, mainan di gadget juga sampai bosen, udah nggak pengen main, bete. Nah, terus dia cerita, waktu dia minum boba, dia rasain bobanya enak. Dia bilang sama maminya, mami juga beli dong, mami rasain. Maminya rasain. Dan maminya bilang, iya enak. Kali kedua, waktu mau beli lagi, dia bilang sama maminya, Mi, bikin yuk. Daripada beli, bikin yuk. Maminya pikir-pikir, tapi maminya mau. Jadi mereka mulai bikin. Nah, terus anak ini cerita, kemarin dia ikut maminya tuh ke supermarket sebentar. Waktu di supermarket dia bilang, aku nggak mau minta mainan, nah. Aku akhirnya beli ini loh Bu, aku beli timbangan biar aku bisa bikin boba. Terus dia bilang, ibu tahu nggak, aku udah bisa bikin loh beberapa kue. Wah, ibu langsung senang, ibu bilang asik, nanti ibu dapat tagihan, gitu ya. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, sama-sama kita mengalami hal yang sama, nggak enak, nggak nyaman, bete, bosen, apa-apa harus Zoom, apa-apa daring, nggak bisa ketemu temen, mau komunikasi susah, mau ketemu susah, pengen apapun susah. Berapa kali kita jadi nggak semangat lagi gitu loh. Nah, hal ini mengingatkan ibu tentang seorang tokoh yang luar biasa. Nah, dari tokoh ini, ibu mau kita sama-sama belajar. Ya, tokoh ini adalah Bapak Paulus. Mari kita buka Filipi pasalnya yang kedua, pasalnya yang pertama maaf. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan keempat, kemudian ayatnya yang selanjutnya adalah langsung pada ayat 12 sampai ayat 14. Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4, ibu bacakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Terus ayatnya yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, atas Paulus, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku Paulus dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, siapa sih Paulus ini? Nah, kita sama-sama tahu ya, Paulus disebut rasul, tetapi kerasulannya bukan didapat pada waktu Yesus masih ada di dunia. Justru Rasul Paulus menjadi seorang rasul setelah Tuhan Yesus tidak ada. Ya, Paulus bernama asli Saulus. Kalau kita ingat-ingat cerita sekolah minggu, dan dia mengejar-ngejar orang Kristen dimanapun, berusaha membunuh mereka, memusnahkan mereka, karena dia merasa bahwa orang Kristen itu tidak benar. Ya, pada akhirnya di jalan di Damsyik dia dibutakan selama 3 hari, dan kemudian ketika matanya dibukakan kembali oleh Tuhan,
dia mulai tahu tentang Tuhan. Dari sana dia berusaha mengenal siapa itu Tuhan. Dia pergi ke tanah Arab mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dan sesudah 3 tahun dia belajar, dia kembali ke kota di tempat di mana dia sering mengejar-ngejar orang-orang Kristen. Di sana dia justru memberitakan kembali tentang Kristus. Ini adalah orang yang bersemangat sekali. Sehingga seringkali di dalam, kalau kalian nanti buka Google juga bisa temukan ya, ketika kita bicara soal Paulus, maka seringkali Paulus itu digambarkan sebagai seorang rasul. Nih, Ibu punya gambarnya nih ya. Seorang rasul yang memegang tongkat, tapi tongkatnya pedang. Kemudian tangan satunya memegang Alkitab. Seringkali Paulus digambarkan kakinya tidak memakai alas kaki dan berdiri di atas batu-batuan. Apa ya tujuan lukisan ini ya? Tujuannya sebenarnya ingin ngabarin Paulus adalah orang yang betul-betul tahu diri. Dia adalah orang yang kalau kita lihat dari tulisannya di Roma pasal 13, merasa bahwa dirinya adalah orang yang berhutang. Berhutang sama siapa? Berhutang sama Tuhan. Dia adalah orang yang terus-menerus berusaha mengejar dan membunuh orang Kristen karena dia tidak tahu bahwa Tuhan itu sayang dia, mengasihi dia, mati buat dia. Dan ketika Paulus mengetahui itu, secara tersirat dia pesan pada Roma pasal 13, jangan ada orang yang berhutang. Kalau punya hutang cepat bayar. Tetapi dia punya hutang yang tidak habis dibayarkan, yaitu hutang kasih. Hutang kasih ini membuat Paulus selalu berpikir, aku kemana ya? Ke siapa ya aku bisa memberitakan tentang kasih Tuhan? Ke siapa ya aku bisa menceritakan tentang Tuhan yang luar biasa tersebut? Dan dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatannya dia berjalan, naik kapal, pergi dari pulau ke pulau untuk memberitakan tentang Tuhan. Luar biasa sekali. Di setiap kesempatan dia memberitakan tentang Tuhan, nyawanya jadi taruhan. Ya, para pengikut dia, pasukan dia yang dulu, orang-orang yang dia dulu kenal, teman-teman yang ngejar orang Kristen marah. Dia seolah-olah menjadi pengkhianat. Maka mereka pun berusaha mencelakakan Paulus. Karena yang gak heran, tongkatnya adalah pedang. Dia harus memberitakan firman karena hatinya merasa berhutang, tetapi keselamatannya selalu terancam. Inilah Paulus, seorang yang bersemangat luar biasa. Nah, di tengah situasi seperti itu, di tengah dia merasa bahwa aku berhutang kasih, aku ingin membayarnya kepada Tuhan. Aku sedih mengingat semua perbuatan tanganku, termasuk membunuh Stefanus loh. Ya, Rasul Stefanus dibunuh di depan Paulus, dan Paulus melihat semuanya. Dia ingin melakukan, tapi kerap kali Paulus kemudian ditangkap, dan 3 kali Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Pada waktu hatinya semangat untuk melakukan hal baik, dia justru ditangkap, diambil dan dimasukkan ke dalam penjara. Ingat, penjara pada masa itu nggak seperti sekarang loh. Penjara pada masa itu adalah di bawah tanah. 3 kali dia di penjara, di Filipi, di Roma, dan Kaisarea. Di dalam penjara yang di bawah tanah, maka dia kehilangan semuanya. Kontak dengan orang-orang yang dia kasihi, komunikasi dengan orang-orang yang dia cintai. Kemudian tidak ada ruang untuk dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan orang lain kecuali dengan dirinya sendiri atau dengan sesama orang hukuman. Di bawah tanah yang ada adalah gelap dan dingin. Pada saat itu Paulus bisa saja bersikap memilih untuk jengkel, marah. Tuhan, aku punya niat baik. Tuhan, aku ingin melakukan sesuatu yang baik. Tuhan, aku sedang memberitakan hal-hal yang baik. Kok aku dimasukin penjara? Bisa. Dia jengkel, marah. Kalaupun dia hanya melakukannya dengan menyimpan, bisa meledak itu hati. Dan dia bisa tenggelam dalam kesedihan. Sama kayak kita sekarang ya. Kita dibawa Tuhan dalam situasi pandemi. Kalau kita bilang, ini salahnya siapa? Ya bukan salah siapa-siapa.
kondisinya memang seperti ini, Tuhan izinkan. Kok jadi gini lama banget lagi? Sekolah nggak bisa sekolah, apa-apa nggak bisa, apa-apa harus Zoom, menyebalkan. Iya betul. Dilihat di tangan kita, mau ngomel, mau marah, mau jengkel, atau kita mau ambil seperti Paulus. Sikap Paulus adalah, mungkin memang awalnya ada jengkel ya, kalau dia manusia juga. Tapi dia mulai belajar, mempelajari situasi yang ada. Apa ya yang aku punya ya? Paulus punya 3 hal. Gelap, dingin, sedikit cahaya. Ibu punya gambarnya nih. Ini pun gambar yang ibu dapat dari Google. Gelap, di belakang dia nggak ada apa-apa kecuali hitam, bahkan bajunya sendiri nyaris nggak kelihatan. Nggak ada yang dia punyai, gelap dan dingin. Tapi ada sedikit cahaya kalau siang. Nggak terlalu terang lah orang itu di bawah tanah, tetapi cukup untuk bisa melihat, oh bajuku, oh ruanganku. Paulus mulai mikirkan, yang sedikit ini, yang cahaya sedikit ini, aku bisa lakukan buat apa ya? Aku bisa bikin buat apa ya? Nah, Paulus mulai mikirkan, dia mulai pikir, oke, aku bisa dapatkan solusinya, yaitu aku pingin berkomunikasi dengan orang-orang di luar. Nggak enak ngomong sendiri, nggak enak putus komunikasi dengan orang lain. Bayangin aja kalau kamu sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, diem 2-3 hari, lama-lama meledak kamunya. Apalagi di bawah tanah. Paulus mikirin, oke, aku bisa menjalin komunikasi. Caranya bagaimana? Yang dari luar nggak mungkin datang ke dalam, dari dalam keluar pasti nggak bisa. Tapi rupanya sesekali Paulus didatangi oleh muridnya atau rekan kerjanya yang kadang nengok. Nah, pada waktu mereka datang dia langsung pesan, tolong. Apa yang dia minta? Arang dan perkamen untuk menuliskan surat-surat yang luar biasa ini. Paulus melakukannya. Walaupun Paulus juga mencatat, mataku sakit, cahayanya terlalu sedikit, mataku sakit, tapi dia lakukan karena dia ingin kembali jalin komunikasi dengan orang-orang yang dia cintai. Pada waktu pandemi ini membuat kita bosen, saya dan kamu bosen. Apa yang kita lakukan? Sekedar ngomel semua bisa loh. Yuk, ibu ajak kamu untuk kita lihat apa yang kita punyai. Barangkali yang kita punyai ya cuman gadget. Orang kita tiap hari sekolah gadget, Zoom. Mau apa-apa lewat WA. Ya udah, gadget kecil ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa loh. Daripada kita pakai untuk kita ngomel panjang lebar, kalaupun kita main game, kelompoknya itu juga kadang bosen, kita bisa loh memakai gadget kita menjadi sesuatu yang datangin berkat. Sehingga kita nggak tenggelam di dalam kebosanan dan kemarahan. Di rumah dalam masa-masa pandemi ini, ada orang-orang yang terbeban untuk ngasih beras ke orang lain. Tapi ibu nggak tahu ngasih berasnya ke siapa. Mereka titipin berasnya ke ibu, mereka bilang, Bu tolong salurkan ke yang membutuhkan. Lah, ibu nggak tahu siapa yang membutuhkan. Yang kelihatan mata, ibu bisa jamah, ibu bisa datang, tapi yang nggak kelihatan. Ibu bersyukur. Di tengah seperti ini, ada orang-orang yang kirim WA ke ibu. Ibu, di sini ada janda loh, dia butuh sekali makanan. Terus kemudian ada tukang bangunan yang datang, dia bilang sama ibu, Ibu, tetanggaku di sebelah udah nggak bisa makan Bu, kadang nggak ada kerjaan dan ya nggak ada beras, boleh minta nggak? Dia pakai mulutnya. Kemudian ada lagi orang yang sekedar tulis, ya tulis kalau kita ketemu gitu karena harus jaga jarak dan sebagainya, dia cuma tulis, Bu Widya,
Ada yang butuh beras, masih ada nggak berasnya? Hal kecil loh. Tapi melalui itu semua, akhirnya beras yang tiap bulan ada sekitar 400 kilo tersalurkan dengan baik. Banyak orang dapat berkat. Ada yang terima dengan bercucuran air mata, berterima kasih sekali bahwa akhirnya mereka dapat sesuatu yang dibutuhkan. Kecil, cuma chat WA, cuma tulisan kasar, atau cuma ngomong, tapi itu berguna sekali. Apa yang kita lakukan di masa pandemi ini? Berhenti ngeluh yuk. Berhenti ngomong bete. Cobalah cari sesuatu. Sapa teman-teman kita dengan WA yang ramah. Ya, yang kedua. Paulus tidak membiarkan dirinya play victim. Ya, merasa bahwa aku nih korban, aku tuh sudah jalan benar, aku tuh sudah jalan baik, aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi Tuhan malah mengizinkan aku seperti kayak gini, masuk ke penjara sampai 3 kali, masuk penjaranya bawah tanah, terputus komunikasi dan gak bisa apa-apa. No, dia tidak membiarkan pikiran-pikiran negatif itu menyerang kepalanya. Paulus menghidupkan orang lain melalui positive thinking yang dia miliki. Nggak ada lampu? Oke. Tunggu kalau Mas ada cahaya. Tulisannya gede-gede ya nggak apa-apa. Tulisannya jelek ya nggak apa-apa. Tapi aku akan terus mencoba untuk menulis sesuatu buat orang-orang di sana. Pikirannya tidak membiarkan dirinya ngerasain dingin sampai jadi sakit. Tapi pikirannya justru mikirin, gimana ya si Timotius ya? Tuh anak muda yang rajin pelayanan itu. Waduh, kayaknya dia nggak dipercaya deh gara-gara anak muda sih. Dianggapnya dia anak kemarin sore. Nah, dia tulis surat supaya Timotius kuat hatinya. Kita dapatkan 2 surat Timotius. Kemudian dia mikirin seorang budak yang bernama Onesimus yang baru dilepaskan. Dia kirim surat ke Filemon tuannya. Muncullah surat Filemon yang minta Filemon, terimalah Onesimus. Dia itu walaupun dulunya budak, dia itu sudah menjadi pengabar Injil, menjadi rekan kerjaku, dan sebagainya. Surat-surat Paulus yang dia tulis karena dia memikirkan orang lain, gak memikirkan dirinya terus-menerus, menjadi surat yang berbicara hingga ribuan tahun kemudian. Sampai sekarang, sampai surat itu tiba pada kamu dan saya. Semua orang mengakui kalau mau bicara dan mau cari pengajaran yang sangat luar biasa, Injilnya Injil, itu namanya surat Roma. Terus di dalam seluruh surat-suratnya Paulus selalu berkata bersukacitalah, padahal dia sendiri di dalam kegelapan. Bersukacitalah, tetaplah teguh berdiri, dan sebagainya. Terus berusaha menyemangati orang, memotivasi orang. Di tengah situasi, dianya sendiri nggak ada yang motivasi. Positive thinking. Pilihan sebenarnya ada di tangan kita. Situasi nggak bisa kita rubah. Saya nggak bisa menyuruh pandemi ini pergi. Tetapi saya bisa membuat diri saya bahagia di tengah pandemi. Bahagia karena saya mampu melakukan sesuatu buat orang lain. Saya mampu menjaga pikiran saya tetap positif, sehingga saya bisa memberkati banyak orang lain. Dan ketika kita melakukan seperti itu, maka pandemi ini menjadi sesuatu yang kita jalani dan akan kita akhiri nantinya dengan kemenangan dan senyum. Kita nggak kalah oleh situasi, tapi situasi akan kita kalahkan. Nah, bagaimana dengan kamu? Ibu sih ingin belajar. Ingin belajar dari Paulus, ingin belajar untuk menjadi seseorang yang mencari apa yang kupunya. Mungkin cuma seberkas cahaya kecil, tapi seberkas cahaya itu cukup untuk membuat saya merencanakan sesuatu yang baik. Kedua, di tengah situasi seperti ini, alangkah baiknya kalau kita belajar positive thinking, memikirkan banyak hal-hal yang baik, sehingga kita tidak tenggelam dalam kesedihan diri sendiri.
Enggak ngambek, enggak bete, enggak ngomel, tapi melakukan sesuatu yang luar biasa. Sekedar WA untuk bilang happy birthday teman, walaupun kita tidak bisa bawa kado ke sana. Halo teman, baik-baik, sehat. Sebuah jaringan doa lahir di tengah pandemi ini. Jaringan doa yang membawa orang lain untuk saling mendoakan. Nggak bisa ketemu bukan berarti nggak bisa saling doa kan? Terakhir, air ibu tinggal segini. Pilihan di tangan ibu. Ibu bisa pikir, duh udah haus, panas, air cuma segini, betek deh. Atau ibu pikir begini, haus, panas, syukur masih ada air. Segini nggak apa-apa, cukup buat haus kita hilang. Bibir kita senyum atau tergantung pikiran. God bless you. Selamat mensyukuri apapun yang ada di sekitar kita. Bye-bye. Tuhan, terima kasih untuk segala firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar ini, Tuhan, boleh menjadikan kekuatan, menjadi penolong, Tuhan, di dalam setiap kami boleh menjalani kehidupan kami hari demi hari bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur dan berdoa. Amin. Siapa yang di sini, guys, yang ingin mengikut Tuhan, jadi komitmen nih, mengikut Tuhan di dalam setiap apapun yang boleh terjadi, kita tetap mau mengikut Tuhan. Oke? Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. I have decided to follow Jesus, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. One more time. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, to cross before me. The world behind me, the cross before me. The hand behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh menyelesaikan ibadah kita dari awal hingga akhirnya, guys. Saudara ingetin, jangan lupa kita punya bejana untuk Tuhan. Oke, jangan lupa nih, bejana untuk Tuhan. Bejananya diisi, nanti kita akan bawa ke rumah Tuhan, ke sekolah minggu lagi, kalau ketika kita boleh beribadah bersama. Oke, jangan lupa ya, kita berdoa sekali lagi yuk. Tuhan, terima kasih untuk segala ibadah, segala rangkaian ibadah yang boleh kami jalani hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Kami menyerahkan, Tuhan, kegiatan kami, aktivitas kami setelah ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri boleh menolong dan menyertai. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, sampai jumpa lagi di minggu depan. See you and God bless you. Bye.